Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya kita menyembah, kepadanya kita senantiasa memurnikan ibadah-ibadah kita. Meskipun ibadah-ibadah kita pastilah jauh daripada sempurna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya kita senantiasa mencoba untuk memohon ampun. Kepadanya kita senantiasa mencoba untuk memohon kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian senantiasa berada dalam perlindungan Allah, baik ketika kita tidur maupun ketika kita bangun, baik ketika kita di dunia maupun ketika kita di akhirat kelak. Alhamdulillah, salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita nantikan dan harapkan untuk berjumpa dengannya di yaumil qiyamah, dan kita memohon kepada Allah sebagaimana kita mencintai beliau di dunia, sebagaimana kita senantiasa merindukan beliau di dunia, maka mudah-mudahan kelak nanti kita akan dipertemukan dengan beliau dan mendapatkan syafaat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua sekeluarga bisa didekatkan dengan beliau, memasuki surga Allah bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu insya Allah dirahmati Allah dan bapak-bapak yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan. Jadi pada hari ini kita melanjutkan kajian kita, kajian yang cukup penting Bapak Ibu sekalian. Karena pemahaman terhadap takdir ini adalah pemahaman yang nanti akan membawa kita memaksimalkan hidup kita. Kalau andaikan orang itu pemahamannya tentang takdir tidak penuh, maka biasanya dia terjebak di antara salah satu yang sudah kita jelaskan kemarin. Betapa banyak ibu-ibu dan bapak-bapak melihat orang-orang muslim tapi dia tidak maksimal di dalam hidup. Ketika ditanya misalnya, kok kamu hari ini gak kerja? Jawabannya, rizki sudah di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki maka rizki gak akan kemana, kan gitu. Banyak gak dengar yang kayak gitu-gitu? Maka dia seolah-olah dia itu yakin kepada rizki, sejatinya sebenarnya dia tidak yakin kepada rizki. Nanti kita akan tunjukkan. Itu model yang pertama. Model yang kedua, ada orang-orang yang dia itu saking dalam kehidupannya senantiasa mendewakan dirinya sendiri, Allah tidak ada makna dalam kehidupan dia. Maka kalau orang yang pertama ketika ditanya, kok kamu nggak kerja? Dia bilang rizki nggak akan kemana. Tapi orang yang kedua, dia bilang begini, rizki itu harus kita cari. Kalau kita nggak pintar, kita nggak dapat rezeki. Kalau kita nggak usaha keras, kita nggak dapat rezeki. Maka kalau dapat rezeki itu hanya karena usahaku saja. Maka dia tidak melibatkan Allah dalam kehidupan dia. Orang yang pertama cenderung mudah malas, orang yang kedua cenderung mudah stres. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Berarti hidupnya sama-sama susah atau hidupnya sama-sama benar? Semuanya sama-sama susah. Maka kalau orang memahami pemahaman tentang takdir itu adalah sesuatu yang tidak tepat, maka akan mengakibatkan kesulitan dalam kehidupan dia. Maka sama kayak kita Bapak Ibu sekalian. Kita itu di dunia, terkadang kita tuh harus memaksimalkan ikhtiar. Memaksimalkan ikhtiar itu apa? Memperhatikan sebab akibat. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Selain kita memaksimalkan ikhtiar kita, kita juga harus memaksimalkan tawakal kita. Tawakal itu apa? Tawakal itu adalah sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pemahaman takdir yang benar. Maka siapa pemahaman takdir yang paling benar? Tentu saja pemahaman takdir yang paling benar itu adalah pemahamannya Rasulullah. Lalu Rasulullah itu ngasih tahu pada para sahabat, maka para sahabat bisa menunjukkan keagungan Islam sebagaimana yang kita lihat pada zaman dulu, yang mungkin tidak kita lihat pada zaman sekarang. Kenapa? Karena pada zaman sekarang kebanyakan orang kalau nggak yang nomor satu ya nomor dua. Apakah dia itu senantiasa ngomong Allah, tapi dia sebenarnya nggak ngerti agama Islam, ataukah dia senantiasa melibatkan usahanya aja tapi dia nggak pernah terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang mau kita kaji pada hari ini Bapak Ibu sekalian, dan kita melanjutkan pemahaman kita yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang bab ikhtiar, tentang bab usaha, bahwasanya hidup adalah sebuah pilihan, bahwa kalau seandainya kita mau sesuatu yang baik, maka pasti kita akan pilih dengan pilihan-pilihan yang baik.
Ada orang bilang, saya pengen pergi ke Bandung, tapi naik tolnya Cikampek ke arah Surabaya. Itu nyambung atau tidak Bapak Ibu sekalian? Maka omongan pengen pergi ke Bandung cuma omongan, tapi perbuatannya nggak sesuai. Makanya kita itu bisa ngelihat masa depan orang dari pilihan-pilihan hidupnya yang sekarang. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, kita yang sekarang adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Sehingga kita tuh tidak bingung di dalam kehidupan kita. Contoh, ada orang ditanya, kamu mau perginya kemana mas? Saya pengen pergi ke Bandung. Oh gitu, naik apa mas? Naik mobil, betul. Lewat mana mas kira-kira mas? Ya sekarang saya lagi di tol Cikampek, bagus. Tol Cikampeknya sudah di mana? Kebetulan sudah di kilometer 120-an. Lah kilometer 120-an sekarang di mana? Cirebon. Kira-kira nyampe Bandung atau enggak? Nyampe bisa jadi tapi muter. Lalu kita tanya, mas mau keluarnya di mana? Rencana saya sih lurus sampai kilometer 400. Lalu kemudian kita jadi mikir, kamu nih mau pergi kemana? Paham Ibu sekalian? Lalu dia bilang ini, nggak apa-apa. Kalau Allah sudah menakdirkan saya sampai ke Bandung, insya Allah saya sampai ke Bandung. Kira-kira nyampe ke Bandung atau tidak? Enggak. Walaupun dia nyebut Allah dalam kehidupan dia. Paham Bapak Ibu sekalian? Ini namanya orang nggak nyambung. Ketika dia berbicara tentang ikhtiar, dia berbicara bahwa ikhtiar dia pengen pergi ke Bandung, tapi ikhtiarnya nggak sesuai. Maka kadang-kadang ada orang yang sama, ditanya sama dia, kamu pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Ya pengen masuk surga lah, tapi perbuatan sehari-harinya itu tidak mencerminkan jalannya pengen masuk ke surga. Paham nggak Bapak Ibu sekalian? Maka kita itu tugas kita ketika berikhtiar adalah memaksimalkan ikhtiar yang terbaik. Setelah kita memaksimalkan ikhtiar yang terbaik, baru kita memahami pemahaman tentang yang namanya takdir. Nah pada hari ini kita mau berbicara tentang yang namanya takdir. Saya mau buat ibu-ibu bingung dulu supaya ibu-ibu bisa paham apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Sekarang saya mau nanya pada ibu-ibu sekalian. Menurut ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, Allah Maha Tahu atau tidak? Yakin? Apa yang terjadi besok Allah sudah tahu? Tahu. Apa yang terjadi 2 bulan lagi Allah sudah tahu? Bagaimana kalau 4 tahun lagi? 100 tahun lagi? Karena Allah Maha Pintar. Allah Maha tahu tentang apapun yang terjadi karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Itu yang menjadi keyakinan kita di dalam Islam karena Allah itu Maha. Allah Maha tahu apa yang terjadi ke depan. Betul. Dan Allah juga sudah tahu, terrecord semua, tercatat semua apa yang terjadi di masa yang lalu. Betul begitu Bapak Ibu sekalian? Karena Allah adalah zat yang Maha tahu. Oke, sekarang saya mau nanya. Kalau Allah tahu tentang masa depan, menurut ibu-ibu sekalian dan menurut bapak-bapak sekalian, kira-kira Allah sudah tahu belum di antara kita siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Ayo loh, ayo pikir baik-baik. Allah sudah tahu belum siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Ayo loh, ayo loh. Yang jawab tahu, yang jawab nggak tahu, nggak berani cuma satu. Oke, Allah sudah tahu atau belum? Oke, kalau jawaban ibu-ibu Allah sudah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka dan semua sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Pertanyaan saya, ngapain ibu-ibu ibadah? Ngapain bapak-bapak ibadah? Paham maksudnya? Paham? Karena kalau kita ibadah, sholat subuh tadi pagi, lalu kemudian kita sedekah, kita nanti mau kurban, jangan-jangan kita sudah tercatat masuk neraka. Ayo loh. Atau jangan-jangan ada orang yang gak sholat, orangnya itu kemudian beling, orangnya itu kemudian jahat, tapi jangan-jangan dia sudah ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Bingung? Bingung? Bagus. Itu pemahaman yang salah tentang takdir. Nanti saya akan jelasin. Apakah kalau gitu, Ustadz, kalau gitu Allah nggak maha tahu? Enggak juga. Karena Allah nggak mungkin nggak maha tahu. Tapi bagaimana cara mendudukkan ini? Karena nanti semuanya jadi bingung. Karena banyak orang sekarang nanyain gitu. Anak-anak sudah mulai nanya, Ustadz, Allah maha tahu nggak? Ya Allah maha tahu lah. Lalu kalau gitu kita ngapain ibadah?
Jangan-jangan kita ibadah kita sudah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka. Lah kalau sudah ditakdirkan Allah masuk neraka, ngapain kita ibadah? Karena kalau sudah takdir Allah, ibadah ujung-ujungnya su'ul khotimah. Tapi ada orang yang dia nggak ibadah, dia jahat, jangan-jangan sudah ditakdirkan oleh Tuhan, oleh Allah masuk surga, sehingga nanti di ujung-ujungnya dia bisa husul khotimah. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Bingung? Bingung? Itu pertanyaan saya sebelum saya masuk Islam juga. Makanya sudah saya sampaikan, begitu saya masuk Islam, saya ngerti tentang Islam, Islam menjawab seluruh pertanyaan saya dan memperbaiki hidup saya. Karena kalau kita nggak jawab pertanyaan ini dengan bagus, kita pasti nanti bingung. Oke? Merasa bingung? Mau jawabannya? Oke, jangan pergi. Karena kalau ibu pergi sekarang, saya dosa. Paham ibu sekalian? Karena saya ngasih tahu yang salah tadi. Nah, kalau ibu nggak paham, nanti saya dosa. Makanya saya harus jelasin supaya bapak dan ibu paham jawaban daripada pertanyaan yang tadi. Saya pengen cerita. Ada satu cerita yang sudah agak lama tentang pencuri yang ketangkep hakim. Jelas ya? Pencuri yang ketangkep hakim. Pencuri ketangkep polisi, dibawa ke pengadilan. Karena pencuri ini sudah mencuri lebih daripada 1/4 dinar, maka hukuman di dalam Islam kalau pencuriannya lebih daripada 1/4 dinar, maka tangannya harus dipotong. 1/4 dinar itu berapa Ustadz? 1/4 dinar itu ya kira-kira kalau 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau sekarang sekitar 4,5 juta. Ya kalau misalnya 1/4-nya ya berarti 1.200.000 lah ya. 1.200.000. Nah kalau lebih daripada itu di dalam hukum Islam, lebih daripada 1/4 dinar tangannya dipotong. Maka hakim bilang, sudah terbukti dia mencuri? Terbukti hakim. Berapa pencuriannya? Lebih daripada 1/4 dinar hakim. Ya sudah, potong tangannya. Maka yang tadi tersangka, pencuri tadi langsung bilang begini, Pak Hakim, saya mau argumentasi dulu, boleh? Boleh. Saya mau ngobrol dulu, boleh? Boleh. Lalu dia bilang begini, Pak Hakim, andaikan ibu-ibu dan bapak-bapak adalah hakimnya, anggaplah saya pencurinya, saya mau nanya, boleh? Boleh hakim? Oke, saya mau nanya, ibu dan bapak hakim, apakah ibu dan bapak hakim percaya bahwa Allah itu maha tahu? Yakin? Bahwa apapun yang bahwa apapun yang terjadi 2 bulan yang lalu Allah tahu? Tahu. 3 bulan ke depan Allah tahu? 5 bulan ke depan Allah tahu? Semua ke depan Allah tahu? Tahu. Berarti pencurian saya ini Allah sudah tahu. Tapi ternyata masih kejadian juga. Berarti Allah sudah ACC. Paham hakim? Paham hakim? Karena kalau Allah nggak ACC nggak kejadian nih. Kenapa nggak kejadian? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'alu lima yurid. Allah yang melakukan apa yang dia kehendaki. Saya sebagai hamba, saya punya kehendak. Allah sebagai pencipta, Allah punya kehendak. Kehendak manusia sama kehendak Allah, yang mana yang kejadian? Kehendak Allah dong. Berarti saya tuh do'if hakim. Kalau saya mau nyuri, Allah nggak berkehendak, maka tidak akan terjadi pencurian. Paham hakim? Berarti ini kehendak siapa? Karena kehendak Allah dengan kehendak manusia, yang kejadian yang mana? Kehendak Allah. Yang ketiga hakim, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Maka apapun yang sudah tertulis udah nggak bisa diapa-apain lagi. Maka sudah tertulis di Lauhul Mahfud, saya akan mencuri pada hari ini hakim. Maka sebenarnya saya tidak bersalah. Karena semua ini adalah kemauan Allah, pengetahuan Allah, dan kehendak Allah yang tertulis di Lauhul Mahfud. Bebas atau enggak hakim? Bebas atau enggak? Bebas. Untung ibu-ibu enggak jadi hakim. Maka dalam cerita tadi hakimnya bilang, oh gitu ya, oh ini pencurinya syar'i. Karena kenapa? Pakai dalil gitu ya. Hakimnya bilang, oke, kalau gitu potong tangannya Al-Gojo. Al-Gojo langsung potong tangannya. Ketika tangannya udah lepas, dia kemudian nangis-nangis. Dia bilang, loh hakim, kenapa tangan saya dipotong? Padahal kan saya sudah argumen tadi hakim. Hakimnya bilang, kamu percaya bahwa Allah maha tahu? Percaya. Bahwasanya apa yang terjadi kemarin Allah tahu? Tahu. Yang besok Allah tahu? Tahu. Maka tanganmu kepotong tadi barusan, itu Allah juga sudah, dan sudah di ACC. Paham ibu-ibu sekalian? Dan itu bukan kehendak saya, tapi itu juga kehendak Allah. Karena kalau Allah nggak berkehendak, tanganmu nggak akan putus. Paham ibu-ibu sekalian? Yang ketiga, Lauhul Mahfud, itu sudah tertulis kamu mencuri. Kalau kamu balik itu halaman berikutnya tertulis kamu dipotong tangannya. Paham ibu sekalian?
Bisa jelas sampai di sini? Yang mana yang benar, hakim atau malingnya? Dua-duanya tidak betul. Jelas sampai di sini? Makanya saya mau jelasin dulu tentang masalah takdir atau pilihan. Pertama gini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Pertama-tama harus kita tahu bahwasanya kita itu makhluk. Kita itu apa? Makhluk, ciptaan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Allah itu khalik. Allah itu apa? Khalik. Allah itu adalah pencipta. Allah pencipta, kita ciptaannya. Pertanyaannya, pencipta sama ciptaan sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Kita terbatas. Kita saling memerlukan. Kita lemah. Sedangkan pencipta Allah, dia tidak terbatas. Dia tidak memerlukan siapapun dan dia tidak lemah. Dia maha kuat. Artinya tidak boleh kita menyamakan antara manusia dengan Allah. Maka pertanyaan tadi yang dari tadi saya tanyakan adalah bentuk menyamakan antara manusia dengan Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian? Karena gini, kalau ada orang yang nanya, Allah maha tahu, maha tahu. Allah maha tahu, kita maha tahu atau tidak? Tidak. Karena kalau itu orang nanya kayak tadi berarti dia seolah-olah sudah menyamakan antara dia dengan Allah. Makanya kata para ahli, tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Jelas sampai di sini? Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Contoh, lebih enak mana? Apel atau komputer? Lebih enak mana? Apel atau komputer? Pertanyaan macam apa ini? Nggak ada yang benar. Kenapa? Karena pertanyaannya juga sudah salah. Bisa dipahami. Nah, maka kita balik lagi masuk ke dalam masalah takdir. Ini penting banget. Maka kalau kita membahas tentang takdir, kita harus tahu dulu. Allah itu khalik. Allah itu pencipta, kita itu ciptaan. Maka tidak boleh dalam membahas tentang takdir kita mencampur adukkan antara Allah dan manusia dan aktivitas Allah dengan aktivitas manusia. Paham? Contoh, nih kita coba untuk ambil contoh yang lain. Lihat ya. Ini kejadian di zamannya para sahabat. Jadi suatu waktu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para sahabat sedang duduk-duduk, sedang santai, sedang ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba Rasulullah menyampaikan hal seperti ini. Ini saya bacain dalam bahasa Indonesia ya. Rasul bacain kepada para sahabat satu hadis. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya. Jelas ya, kita di perut ibu kita sebagai setetes mani atau nutfah. Lalu kemudian selama 40 hari, lalu kemudian berubah menjadi setetes darah. Selama 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Selama 40 hari kemudian. Kemudian diutus kepada seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh. Jadi setelah ditiupkan ruh, gitu kan ya, setelah ditiupkan ruh pada manusia itu, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu setelah itu ditetapkan pada dia 4 perkara. Ini yang sudah kita sering dengar ya, 4 perkara yang sering kita bilang sebagai takdir. Yang pertama ditetapkan rezekinya, yang kedua ditetapkan ajalnya, rezekinya, ajalnya. Yang kemudian yang ketiga adalah amal-amalnya. Yang keempat adalah ditetapkan bahwa dia itu menjadi orang sengsara atau dia itu menjadi orang yang bahagia. Sampai di sini paham? Ada 4 yang ditetapkan oleh Allah. 1, rezekinya. 2, ajalnya. 3, amal-amalnya, apakah soleh atau salah. Lalu kemudian yang keempat adalah ditetapkan kepadanya apakah dia termasuk orang yang sengsara atau dia termasuk orang yang berbahagia. Demi Allah, kata Rasulullah melanjutkan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan-perbuatan atau amal-amal ahli surga sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta aja. 1 hasta itu segimana? 1 hasta itu dari ini nih, dari sikut sampai ke ujung tangan. Jadi dia tuh udah dekat banget masuk surga. Kemudian dia ternyata melakukan perbuatan ahli neraka. Lalu dia su'ul khotimah, masuk neraka. Sama, di antara kalian ada orang yang terus melakukan perbuatan ahli neraka. Kemudian sampai dia tinggal sehasta lagi masuk neraka, kata Rasulullah. Kemudian Allah memberikan takdir pada dia melakukan perbuatan ahli surga. Sehingga dia mati sebagai orang yang husnul khotimah. Makin bingung? Makin bingung?
Setelah kemudian mengatakan ini, para sahabat langsung nanya ke ibu-ibu sekalian, ya Rasulullah, kalau semua sudah ditentukan oleh Allah, rizki sudah ditentukan oleh Allah, ajal sudah ditentukan oleh Allah, amal-amal soleh atau amal-amal salah sudah ditentukan oleh Allah, bahkan ada orang yang soleh seumur hidupnya, matinya salah masuk neraka, ada orang yang salah seumur hidupnya, matinya soleh masuk surga, husnul khotimah, lalu ditetapkan juga dia di hidup sengsara atau bahagia. Para sahabat bertanya hal yang sama, jadi ngapain kita beribadah? Ngapain kita ini berbuat yang baik? Berbuat yang baik ini kan susah ya Rasulullah ya? Iya, ngapain kita ibadah kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, kemudian membacakan surat Al-Lail yang akhir-akhir. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Itu dibacakan oleh Rasulullah. Apa artinya? Ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan mau taat, mau bertakwa kepada Allah, maka dia juga berharap dan percaya dengan pahala-pahala balasan Allah yang terbaik, maka dia dimudahkan oleh Allah menuju jalan yang baik atau surga. Ada pula orang-orang yang mereka tidak percaya dengan Allah, bakhil di dalam hidup dia, sehingga ketika dia itu nggak mau ngasih uang, nggak mau beramal soleh karena nggak percaya balasan Allah, kata Allah. Dan bagi dia itu juga akan dipermudah jalannya menuju keburukan, yaitu adalah neraka. Maka Rasul berkata, beramallah wahai sahabat sekalian, karena kalian akan dimudahkan berdasarkan amal-amal kalian. Nih saya jelasin, coba lihat ya, ini penting banget. Kalau ibu-ibu paham hadis satu ini aja, insya Allah semua paham, insya Allah semua beres. Lihat, Rasulullah lagi duduk bersama dengan para sahabat, kemudian jelasin, sahabat-sahabatku, Allah itu maha tahu. Intinya begitu ya, Allah itu maha tahu. Maka Allah itu ketika kalian di dalam rahim ibu kalian, ditiupkan ruh kalian, maka Allah sudah menentukan semuanya. Allah sudah tahu semuanya, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena Allah adalah khalik atau makhluk. Khalik, Allah maha tahu, tidak seperti manusia nggak paham. Maka Allah sudah menentukan segala-galanya. Dia ditentukan rizkinya, dia ditentukan ajalnya, dia ditentukan amal-amalnya, dan dia mati sengsara atau mati bahagia, hidup sengsara atau hidup bahagia. Maka para sahabat nanya, ya Rasul, ngapain kita beramal? Nah, ini ada patah di sini. Patahnya di mana? Rasul lagi jelasin bab tawakal. Rasul lagi jelasin bab apa? Tawakal. Bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha menentukan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ilmu Allah meliputi segala-galanya. Allah melakukan apapun yang dia kehendaki, Allah menentukan apapun yang dia sukai. Itu adalah penjelasan Rasulullah. Tiba-tiba para sahabat bahasnya tentang masalah ikhtiar. Bapak Ibu sekalian, yang dijelaskan Rasul masalah apa tadi? Tawakal. Yang dibahas oleh para sahabat masalah apa tadi? Ikhtiar. Makanya Rasul senyum. Rasul senyum lalu meluruskan pemahaman para sahabat dengan membacakan surat Al-Lail. Gini loh sahabat, Allah itu maha tahu, Allah itu maha bisa, Allah itu maha menentukan. Tapi itu Allah, bukan kita, bukan manusia. Manusia nggak tahu, manusia nggak bisa baca masa depan, manusia nggak ngefek apa-apa. Jadi manusia itu tugasnya apa? Melakukan amal-amal terbaik. Ada orang-orang di dalam hidupnya, dia senantiasa memilih beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, dia memilih yakin balasan Allah, dia memilih melakukan amal-amal baik walaupun sulit, maka Allah mempermudah jalannya menuju kebaikan-kebaikan dia, itu surga. Tapi ada orang yang memilih sebaliknya, tidak mau beriman pada Allah, memilih untuk jadi orang yang bakhil, orang yang gak percaya balasan Allah,
sebentar, ini sedekah untuk apa ya? Sayang duit saya, daripada saya sedekah mendingan saya jajan. Daripada saya pergi beli kurban, saya punya uang sih beli kurban. Kurban berapa? Sapi misalnya 25 juta, mendingan saya ganti motor baru. Dia nggak percaya balasan Allah, maka dia nyimpen, nggak mau digunakan untuk jalan Allah, maka dia juga akan dipermudah Allah kepada jalan-jalan keburukan. Paham sampai di sini? Belum. Nanti kita akan jelasin lagi. Allah itu maha, itu tawakal. Manusia nggak tahu, makanya jangan bahas tentang aktivitas Allah. Itu yang ada dalam hadis tadi. Contoh lagi, kita lihat lagi. Suatu waktu, itu hadis pertama, ini hadis kedua. Satu waktu, Umar bin Khattab itu jalan pergi dari Madinah, pergi ke Damaskus. Pergi ke daerah Damaskus, daerah Syam. Maka ketika di tengah jalan, ini hadis banyak dibacain ketika pandemi kemarin. Kenapa? Di tengah jalan Umar mendengar bahwa di Damaskus ada pandemi. Di sana ada pandemi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Umar kemudian dikasih tahu, di sana ada wabah penyakit. Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ke sana, ketularan orang-orang ini bakal mati mereka. Maka Umar bilang, kalau gitu kita rapat dulu, kita syuro dulu. Setelah mereka syuro dan mereka rapat, maka diputuskan balik ke Madinah, nggak jadi lewat Damaskus, nggak jadi pergi ke Damaskus. Kemudian kedengaranlah peristiwa ini, bahwasanya Umar tadinya mau ke Damaskus, lalu kemudian tahu di Damaskus ada wabah, maka nggak jadi pergi ke sana, balik lagi ke kota Madinah. Yang tahu siapa? Seorang sahabat namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini sahabat kabir, sahabat besar, sahabat penting, orang yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai Aminul Ummah. Pemahamannya tentang Islam hebat. Tapi dia bertanya, kenapa Umar balik lagi? Kenapa nggak lanjut pergi ke Damaskus? Maka dia bilang, saya pengen ketemu dengan Umar. Maka Abu Ubaidah ketemu dengan Umar, bilang begini, coba lihat pertanyaannya. Umar, apakah kamu tidak percaya takdir? Wih, langsung kayak gitu. Umar ditanya, kamu gak percaya takdir Umar? Hah, maksudnya apa? Kata Umar. Umar kaget juga. Abu Ubaidah bilang begini, Umar, Allah yang menentukan bukan manusia. Lihat ya, kata Abu Ubaidah, Allah yang menentukan bukan manusia. Kalau Allah pengen kamu mati Umar, kalau kamu pengen kamu mati Umar, kamu gak usah masuk Damaskus pun bisa mati. Tapi kalau Allah belum menentukan takdirmu mati, maka wabah tidak akan buat kamu mati. Jelas sampai di sini? Apakah kamu pengen lari dari takdir Allah Umar? Kalau Allah takdirin kamu mati, kamu balik pun bisa mati. Tapi kalau Allah belum takdirin kamu mati dan seluruh orang muslim mati, maka kamu masuk wabah nggak ada masalah, kamu nggak akan mati. Betul kata dia? Betul. Berarti Abu Ubaidah ini lagi ngomong tentang tawakal atau ikhtiar? Tawakal. Umar juga tersenyum, agak kesal juga Umar. Kenapa? Umar tuh nepuk pahanya. Abu Ubaidah, andaikan bukan kamu yang nanya ini, paham gak maksudnya? Abu Ubaidah, aku berharap bukan kamu yang nanya. Kenapa? Kalau bukan Abu Ubaidah yang nanya, sudah pasti dimarahin Umar. Karena yang nanya sahabat besar, Umar gak mau, hormat gitu kan ya. Karena ini orang dipuji Rasulullah. Kalau bukan dia yang nanya, pasti kena omel sama Umar. Kenapa? Umar nggak mau jelasin, lalu bilang begini pada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, kamu benar. Umar lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Paham? Karena semua itu adalah takdir. Bukan saya takut. Tapi saya sudah bahas sama umat muslim bahwasanya di depan itu ada wabah. Kalau kita masuk ke sana, kita dihitung bunuh diri. Sudah tahu ada wabah mematikan, kita masih masuk bunuh diri. Abu Ubaidah tetap bilang, enggak, takdir Allah. Paham sampai di sini? Tiba-tiba ketika mereka lagi debat, Abdurrahman bin Auf datang. Lalu kemudian berkata begini, tenang para sahabat, tenang. Saya punya hadis dari Rasulullah. Apa hadisnya? Abdurrahman bin Auf mengatakan, Rasul pernah bersabda, kalau ada wabah, maka siapapun yang sudah di dalam wilayah wabah, jangan keluar. Yang sudah di dalam, jangan keluar. Yang di luar, jangan masuk. Jelas sampai di sini? Itu konsep apa itu? Karantina.
Paham sampai di sini ya? Itu konsep karantina. Yang sudah di dalam jangan keluar, karena kalau Anda keluar, Anda akan menyebarkan penyakit. Itu hadis itu. Pemahaman Islam udah keren banget. Zaman sekarang baru ada karantina. Zaman dulu Islam sudah ngasih tahu kalau ada wabah jangan keluar yang sudah di dalam, dan yang di luar jangan masuk. Paham sampai di sini? Itu pembahasannya ikhtiar atau tawakal. Ikhtiar. Kata Rasulullah, ini bukan urusan takdir. Urusan kalian tuh memilih. Ada yang bisa dari luar masuk, ada yang bisa dari dalam keluar. Maka Rasul katakan di dalam bersabar. Kalau mati syahid. Kalau hidup syukur. Tapi yang di luar jangan masuk. Anda tawakal iya, tapi jangan masuk. Kenapa? Karena kalau Anda masuk, Anda tidak tawakal justru. Kenapa? Karena disuruh jangan. Oke, saya jelasin lagi. Itu hadis yang kedua. Sorry, saking serunya. Yang ketiga, saya pengen cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar itu pakai baju zirah 2 lapis. Berapa lapis? 2 lapis. Dan berdoa pada Allah, Ya Rob, selamatkan kami ya Rob, menangkan kami ya Rob, hancurkan pasukan musuh ya Rob, selamat kami ya Rob, kalau seandainya engkau tidak membantu kami, tidak memenangkan kami, maka tidak akan ada lagi orang-orang yang menyembahmu ya Allah. Kenapa? Ini hari penentuan. Kami sudahlah sedikit, mereka banyak. Kalau kami habis ya Allah, balik lagi nih Mekah menuju penyembahan berhala. Lama banget doanya. Itu diulang-ulang terus. Sampai bayangin ya, Anda pernah ngelihat Ustadz doanya lama nggak? Pernah lihat doanya lama? Berapa lama dia doa? 15 menit, 20 menit. Ini Rasul doa saking lamanya, itu sampai Abu Bakar bilang begini, ya Rasulullah, setengah doamu sudah cukup ya Rasulullah. Yang doa siapa? Rasul. Kalau yang doa Rasul itu terkabul atau tidak? Yang doa Rasul itu langsung didengar sama Allah, langsung bypass pada Allah. Yang doa kita nggak tahu, tapi yang doa Rasulullah langsung didengar sama Allah. Udahlah, yang doa Rasulullah dalam perkara Islam, bukan perkara diri sendiri. Bukan ya Allah semoga ada duit ya Allah untuk bayar anak saya sekolah ya, bukan gitu kan ya. Ya Allah semoga saya bisa nyicil tahun ini ya Allah dengan lengkap. Ya Allah utang ya Allah. Bukan urusan pribadi yang didoakan. Yang didoakan urusan dakwah, urusan kaum muslimin. Yang doa Rasulullah diangkat tangannya pada Allah, doanya lama banget. Ya kalau sudah lama menurut Abu Bakar ya berarti sejam lebih. Karena Abu Bakar itu tidak pernah menghentikan doa Rasulullah walaupun lama. Berarti itu sudah terlalu lama bagi Abu Bakar. Paham ya? Yang menghentikan juga seorang sahabat kayak Abu Bakar. Berarti doanya lama banget. Bayangkan, Rasul baju zirahnya 2 lapis. Doanya lama banget. Dan ketika beliau menggunakan strategi pada perang Badar, strateginya sangat-sangat rumit dan sangat-sangat terencana dengan baik. Pertanyaan saya, apa Rasul nggak yakin dia bakal dimenangkan Allah? Yakin atau tidak? Yakin bahwa Rasul akan dimenangkan, perkara tawakal. Tapi doa, persiapan, pakai baju zirah 2 lapis itu perkara apa? Ikhtiar. Dan Rasul nyontoin kepada kita, Anda yakin takdir, justru ikhtiarnya harus lebih bagus. Kalau yakin takdir ikhtiarnya nggak lebih bagus, itu namanya nggak yakin dan nggak dapat pahala. Contoh, tahu jihad? Apa arti jihad? Jihad artinya badlul wus'i, artinya mengeluarkan usaha yang terbaik untuk berperang di jalan Allah. Itu jihad. Contoh, ada orang begini, perintah jihad, pekan depan kita akan berjihad. Misalnya dia bilang gini, ya udahlah, kalau Allah pengen kita menang ya menang. Kalau Allah pengen kita kalah, ya kalah. Lagi pula kita tuh agama Islam, masa kita kalah? Allah pasti akan memenangkan kita. Terus kita ditanya, terus kalau gitu, terus dia ditanya, strategimu apa? Gak perlu strategi, yang penting ikhlas. Terus dia ditanya, kamu pakai baju zirah? Gak usah baju zirah, kalau belum ajal saya, belum kemudian takdir saya mati, gak bakal saya mati. Betul gitu. Dia kemudian gak nyiapin apa-apa, gak punya strategi apa-apa, nyiapin bekal kamu gak nyiapin bekal makanan, Allah yang mencukupi hambanya. Yang ngasih makan bukan manusia, yang ngasih makan adalah Allah.
Dia nggak nyiapin makanan, nggak nyiapin baju zirah, nggak nyiapin apa-apa, pedangnya juga nggak diasah. Tiba-tiba kemudian jihad, ketembak syahid. Kira-kira gimana? Syahid atau ketembak mati, itu syahid atau tidak? Itu tidak syahid, mohon maaf. Kenapa tidak syahid? Karena dia tidak menyiapkan yang terbaik. Jihad itu adalah menyiapkan yang terbaik untuk berperang di jalan Allah. Itu definisinya. Paham sampai di sini? Tapi kalau ada orang, dia bilang saya sudah siapin, saya sudah ngasap pedang, sudah pakai strategi yang terbaik, tapi nggak yakin bahwa Allah akan menang. Itu juga salah. Paham ya? Jadi ada bab tawakal, ada bab ikhtiar. Bab tawakal itu ketika membahas Allah. Keyakinan dengan Allah, Allah maha tahu, Allah maha menolong, tidak ada sedikit pun yang lepas daripada perhatian Allah, bahwa kita rezekinya pasti dicukupin, bahwa tidak akan mati sebelum Allah tentukan takdirnya, ajalnya datang gak akan mati sebelum itu. Itu semua perkara tawakal, jangan dicampur dengan perkara ikhtiar. Seolah-olah Anda itu ketika bahas tentang tawakal malah bahas ikhtiar. Pas bahas ikhtiar bahasnya malah, paham sampai di sini? Berarti kalau Rasul pakai baju zirah 2 lapis, apakah Rasul takut mati? Enggak, Rasul enggak takut mati. Rasul tahu kalau belum selesai tugasnya dia tidak akan wafat. Tapi ini urusan apa? Ikhtiar. Supaya besok-besok kalau ada orang yang mau berislam, dia coba dengan baik. Contoh, ada orang bilang, kamu gak belajar besok ujian? Jawabannya, kalau sudah takdir Allah. Yang kita bahas nih apa sih? Ikhtiar atau tawakal nih? Kalau kita bahas tawakal, ayo kita bahas tawakal. Tapi kalau kita lagi bahas bab ikhtiar, jangan ikutin tawakal di situ. Karena salah, bisa dipahami Bapak sekalian. Ikhtiar ada babnya, tawakal ada babnya. Kemarin itu yang kita bahas tentang hidup adalah pilihan, itu bab ikhtiar atau bab tawakal? Bab ikhtiar. Sedangkan takdir, beriman pada takdir itu bab tawakal. Jangan dicampur adukkan. Bisa dipahami sampai saat ini Ibu sekalian. Oke, saya kasih contoh lagi. Kalau seandainya masih ingat kisah Pak Haji yang kemarin, masih ingat? Ada Pak Haji yang menikahkan anak muslimahnya kepada seorang yang bukan muslim. Berarti menurut ibu-ibu sekalian itu harusnya bab ikhtiar atau bab tawakal? Ikhtiar. Kalau dia ngomong begini, ya Allah itu sudah menentukan takdirnya Ustadz. Jadi kalau seandainya dia menikah dengan orang bukan muslim, itu sudah takdir. Karena tadi hadisnya ada ajal, rizki, hidup di dunia, amal soleh atau amal yang salah. Atau kemudian ketika dia itu hidup sengsara atau hidup bahagia, itu sudah takdir. Berarti Pak Haji tadi sedang melakukan apa? Mencampur adukan antara bab ikhtiar sama bab tawakal. Kalau pencuri yang tadi berarti masalahnya apa? Mencampur adukan antara bab ikhtiar dengan bab tawakal. Ikhtiar ada babnya, tawakal ada babnya. Oke, kalau gitu kapan Ustadz bab ikhtiar, kapan Ustadz bab tawakal? Oke, kalau gitu saya kasih tahu. 2. 1. Ada dalam kehidupan manusia hal-hal yang dia tidak bisa kontrol, hal-hal yang dia nggak bisa ngerti, hal-hal yang dia nggak bisa menentukan. Itu semua namanya bab takdir atau bab tawakal. Maka kalau orang sudah sampai di titik ini, hidupnya tidak akan pernah susah. Jadi Mbah Mun almarhum itu pernah berkata bahwasanya pemahaman paling bagus tentang iman, yang paling tinggi tentang iman adalah bab tentang tawakal, yaitu menerima takdir Allah. Ada hadisnya. Apa hadisnya? Kapan seorang hamba tahu bahwa dia ridho dengan Allah adalah ketika dia ridho dengan ketentuan Allah. Bingung? Nih saya kasih tahu. Kapan Allah ridho dengan kita? Kalau kita ridho dengan Allah, itu Allah ridho dengan kita. Contoh, ada seseorang yang sudah berusaha yang terbaik. Dia sudah nyiapin yang paling bagus, dia berusaha yang paling kenceng, tapi Allah menentukan sebaliknya. Itu tanda Allah ridho sama dia kalau dia ridho sama Allah. Contoh, ada di antara kita banyak nggak orang-orang yang sudah berusaha punya anak tapi belum punya anak? Banyak. Ada orang udah berusaha, dia sudah nikah yang halal, nyari istri yang halal, ikhtiar sudah semuanya,
Pergi ke dokter sudah, makan makanan yang sehat sudah, minum minuman yang sehat sudah, pergi ke ustadz sudah, minta doa sudah. Ustadz nyaranin apa? Pergi kalau lagi hujan-hujanan, apalagi di Bogor tuh hujan-hujanan. Nah kalau hujan tuh main hujan dulu tuh sama istrinya. Nah setelah itu di rumah lanjutkan usahanya, insya Allah bisa. Ternyata belum bisa juga. Lalu kemudian udah bisa, semua cara udah dicoba, sudah dilakukan semua dicoba. Allah belum nitipin dia anak. Kemudian dia bilang, suamiku, kita bersabar ya. Kenapa? Allah kalau sudah nentuin pasti yang terbaik. Suaminya bilang, iya, kita sudah coba semuanya, Dek. Kita sudah lawan semuanya. Duit kita udah habis banyak banget, bukan puluhan, ratusan juta. Tapi kita belum dikarunia anak. Bismillah, ini ketentuan Allah yang terbaik bagi kita. Itu tanda Allah ridho sama dia. Itu tanda dia mendapatkan ridho Allah. Kalau dia mati dalam keadaan seperti ini, masuk surga. Itu hadis. Karena itu sulit banget. Kenapa sulit banget? Ada orang yang sudah coba punya anak. Benar-benar melakukan segala cara. Semua dia lakukan. Tiba-tiba dia ngeliat di TV. Ada anak dibuang hasil perzinahan. Apa yang menjadi perasaan dia? Allah gak adil. Paham ya? Cobaan syaitan, Allah gak adil. Itu orang zina. Itu orang gak bertakwa pada Allah. Maksiat dia. Kenapa Allah kasih dia anak begitu mudah? Sementara aku udah coba 9 tahun. Aku udah coba 15 tahun. Tapi Allah gak ngasih aku anak sama sekali. Allah tidak adil. Paham? Itu namanya tidak beriman pada takdir. Jelas sampai di sini? Berarti ini bahasanya ikhtiar atau tawakal? Tawakal. Harusnya yang dia bahas tawakalnya, bukan ikhtiarnya. Ya dek ya, nggak apa-apa ya dek ya. Belum tentu orang yang punya anak tuh masuk surga. Tapi kalau kita tidak punya anak dan kita ridho dengan ketentuan Allah, dengan ridho, benar-benar ridho, insya Allah kita masuk surga. Itu tawakal. Tapi kalau bahasan tadi, orang zina bisa punya anak. Aku benar-benar mau taat, nggak punya anak. Paham sampai di sini? Stres hidup dia. Kenapa dia stres? Dia bahas ikhtiar di wilayah yang harusnya dia bahas tawakal. Wilayah yang gak bisa dia kontrol itu semuanya urusan tawakal, bukan urusan ikhtiar. Maka kalau ada orang sakit, kita doain semoga Bu Guru Ummah segera sehat. Kalau ada orang sakit, wajibnya itu adalah sabar. Tapi berobat itu adalah sunnah. Ikhtiar berobat sunnah. Karena belum tentu orang berobat itu sembuh. Bisa dipahami Bapak sekalian. Tapi kalau dia sabar, dia dapat pahala. Bisa dipahami ya. Maka tertingginya orang ketika dia beriman pada Allah adalah dia bisa memahami bahwasanya takdir Allah itu pasti baik. Walaupun kadang-kadang sulit. Ya kita sabar, insya Allah 9 tahun kita nggak punya anak. Insya Allah kita sabar, mudah-mudahan ini ketentuan Allah yang terbaik. Tiba-tiba ada temannya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah sudah nikah berapa lama? Sudah 9 tahun, anaknya berapa? Aduh sakit hati. Paham Ibu sekalian? Ini cobaannya memang banyak. Saya dipahami Ibu sekalian. Kenapa? Karena mencoba untuk memahami takdir Allah itu tidak mudah. Makanya beriman pada Allah. Di antara 6 itu yang paling sulit adalah beriman kepada qadha wal qadar. Beriman pada ketentuan Allah. Contoh, bagaimana cara kita membedakan antara ikhtiar dan tawakal? Contoh, saya lahir Chinese, itu tawakal atau ikhtiar? Itu takdir, wilayah yang saya tidak kendaliin. Kan ada 2 wilayah kan ya, wilayah yang saya nggak bisa kendaliin dan wilayah yang saya bisa kendaliin. Yang bisa saya pilih, yang nggak bisa saya pilih. Kalau yang bisa saya pilih, maka ada hisab, ada pahala, ada siksa. Kalau yang tidak bisa saya kendalikan, yang tidak bisa saya pilih, tidak ada hisab. Tapi beriman kepada perkara-perkara yang gak bisa kita pilih, itu semua pahala terbaik. Pahala besar banget. Contoh, saya lahir Chinese, itu takdir atau pilihan? Takdir. Bukan hidup adalah pilihan. Paham ya? Bukan pembahasan yang kemarin. Maka saya gak perlu nanya, ya Allah kenapa saya sipit ya Allah? Paham ya? Gak perlu nanya, kenapa saya matanya gak ada lipetan ya Allah? Gak perlu nanya. Kenapa? Karena itu Allah yang ngasih. Kalau Allah yang ngasih, Allah gak bakal hisap. Bapak saya bukan muslim, itu pilihan atau kemudian, itu takdir atau pilihan? Takdir saya. Takdir saya dilahirkan di keluarga yang bapaknya dan ibunya bukan muslim. Tapi berdakwah pada mereka adalah
Pilihan saya. Tapi saya udah berdakwah dari dulu ibu-ibu sekalian. Semenjak saya masuk Islam sudah dimulai debat saya dengan bapak ibu saya. Sudah ngobrol terus menerus. Sampai detik ini bapak saya, ibu saya belum masuk Islam. Apakah saya ngomel kepada Allah? Ya Allah, ya Rabbi. Itu ada orang yang ganti kelamin ya Allah. Tapi masih muslim dia. Ya Allah, itu kemarin ada orang buka-bukaan aurat, gak pernah nyumbang, gak pernah jumatan, gak pernah kurban. Bapak saya kurban tiap tahun ya Allah. Kenapa belum dikasih hidayah? Itu namanya iman pada takdir atau bukan? Enggak iman. Maka iman pada takdir adalah saya sudah melakukan yang terbaik ya Allah. Mengenai hidayah itu adalah pemberianmu. Kalau engkau berikan saya bersyukur. Kalau engkau belum berikan saya enggak akan protes. Tapi saya terus akan berusaha bagaimana caranya untuk membuat bapak dan ibu saya untuk seagama dan seiman dengan saya. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Maka ada perkara-perkara yang kita itu nyerahin semua pada Allah. Karena memang bukan urusan kita. Tapi ada perkara-perkara yang kita coba yang terbaik. Karena Allah minta kita coba yang terbaik. Itu namanya perkara pilihan. Ada dua. Satu yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kontrol, pasti akan dihisap. Pasti akan dihisap. Dan ada perkara yang kedua yang nggak bisa kita kontrol, itu namanya takdir. Jelas sampai di sini? Oke, berarti saya kembalikan ke pertanyaan yang awal. Saya uji. Allah Maha tahu? Maha tahu. Semua yang terjadi di dunia ini Allah tahu? Tahu. 2 bulan lagi Allah tahu? 5 bulan lagi Allah tahu? Yang masuk surga, yang masuk neraka Allah sudah tahu? Itu namanya apa? Tawakal. Itu namanya tawakal. Pertanyaan, ngapain kita ibadah? Bagus. Itu bukan urusan takdir dan bukan urusan kita. Mengenai siapa kita, mau masuk surga, mau masuk neraka, kita belum tahu. Yang Allah kasih tahu, saya semuanya tahu. Karena memang dia adalah Allah. Tapi kamu nggak tahu, jadi jangan sok tahu. Ustadz, kayaknya saya tuh Ustadz sudah jelas-jelas Ustadz. Saya tuh tanda-tandanya penghuni neraka Ustadz. Lihat aja di kepala saya Ustadz, ada tulisan N, itu kan ya, artinya neraka. Berarti saya tuh nggak usah sholat lagi Ustadz. Percuma Ustadz, kayaknya saya tuh udah ditentukan masuk neraka. Ini orang tahu atau sok tahu? Kamu bukan Allah. Kenapa kamu sok tahu? Makanya Allah jelasin tadi, ketika Rasul jelasin tadi, Allah sudah tahu semuanya. Allah menentukan semuanya. Itu perkara tawakal. Supaya orang-orang tuh yakin dengan Allah. Bahwa Allah tuh tidak ada kelemahan. Allah tuh tidak ada yang dia nggak tahu. Allah itu sempurna. Bisa paham ya? Tapi pembahasan sahabat tentang ikhtiar. Bahwasanya ngapain kita beribadah? Ibadah itu ikhtiar. Beramal itu ikhtiar. Paham sampai di sini? Ada sebaliknya. Saya itu sudah pasti masuk surga. Kenapa kamu nggak sholat? Allah itu maha baik. Kenapa? Orang-orang kayak saya itu ya sudah pasti itu sudah punya tempat di surga. Saya sudah tag tempat di surga. Kenapa? Pelacur aja itu dia seumur hidupnya melacur. Di dalam hadis itu ada pelacur. Pakai dalil lagi nih ya orang ya. Itu seumur hidup dia melacur. Tapi ketika di ujung hari dia lihat ada anjing kehausan. Dia ambil air pakai kemudian sepatunya, dikasih makan ke anjing, meninggal, masuk surga dia. Apalagi saya bukan pelacur. Saya itu cuma nggak sholat. Saya tuh kadang-kadang zina dikit-dikit. Tapi saya bukan pelacur. Tapi nanti di ujung hari saya kasih makan anjing, saya masuk surga. Ini salah, paham Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena itu adalah wilayah ikhtiar. Setiap ikhtiar pasti akan dihisap. Udah itu aja yang kita pikirin. Para sahabat itu nggak ada yang mikir takdir semuanya akan masuk surga masuk neraka. Kalau gitu saya kira-kira masuk surga atau masuk neraka ya? Nggak ada sahabat yang mikir begitu. Sahabat cuma mikir saya bisa milih nih, bisa. Apa yang saya pilih untuk yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang saya lakukan yang terbaik kalau saya yakin bahwasanya Allah itu pasti akan memuliakan orang-orang yang berbuat baik. Contoh, lihat ya, orang yang yakin takdir harusnya lebih semangat. Kalau orang yang tidak semangat, berarti dia nggak yakin takdir. Contoh, nih lebih semangat yang mana? Saya kasih contoh yang sudah pernah saya kasih tahu. 1, ibu-ibu, besok nanti saya tunggu di rumah ya. Kapan Ustadz? Ya bisa jadi bulan depan, bisa jadi 2 bulan lagi, bisa jadi tahun depan. Jam berapa Ustadz? Bisa jadi jam 1 siang, bisa jadi jam 4 siang, bisa jadi jam 4:30, bisa jadi jam 8, bisa jadi jam 12 malam.
Itu yang pertama, janjian sama saya tapi harinya nggak jelas, bulannya nggak jelas, waktunya nggak jelas. Sama saya bilang, ibu-ibu ditunggu di rumah saya. Besok misal, besok jam 3:30 sore ba'da asar. Kira-kira lebih semangat yang mana ibu-ibu sekalian? Yang pertama atau yang kedua? Maka ulama-ulama mengatakan, kalau ada seorang muslim yakin bahwasanya dia itu sudah dijamin rezekinya, dia akan berusaha lebih banyak daripada orang-orang yang gak yakin. Kenapa? Karena dia sudah tahu dia akan dapat rezeki. Bisa dipahami ya? Tapi kalau ada orang malas-malasan dalam hidup dia dan dia bilang saya yakin takdir, itu bukan yakin takdir, itu malas. Karena dia gak yakin bahwa dia dapat sesuatu. Paham sampai di sini? Maka takdir adalah soalan-soalan yang kita nggak kendalikan, yang kita nggak urusan dengan itu takdir. Maka ibu-ibu lahir di Indonesia takdir atau pilihan? Tapi lahir di Indonesia dakwah atau tidak, takdir atau pilihan? Maka jangan nyalain takdir dalam perkara-perkara yang kita pilih. Ustadz, suatu hari ada seorang mu'alaf, ada seorang ibu-ibu nikah sama mu'alaf. Ketika nikah sama mu'alaf, dia bilang sama saya, Ustadz, kenapa hidup ini tidak adil pada saya Ustadz? Kenapa begini hidup saya Ustadz? Emang kenapa ibu? Saya nikah Ustadz sama suami saya, 3 bulan saya nikah Ustadz, suami saya murtad. Setelah murtad saya ditinggal Ustadz, gimana kehidupan saya Ustadz dan segala macamnya. Kenapa Allah tega banget Ustadz? Padahal saya tiap malam itu tahajud Ustadz. Setiap hari saya tuh juga sedekah Ustadz. Kenapa Allah jahat begini sama saya Ustadz? Kenapa takdir saya begitu kejam? Yang lain banyak yang gak tahajud, yang lain gak sedekah. Kenapa hidup mereka baik-baik saja? Saya kemudian diem aja. Terus kemudian saya lihat, mohon maaf ibu, mohon maaf banget ibu, mohon maaf, hidup adalah pilihan. Saya bilang, mohon maaf, tapi saya mau nanya, kenapa ibu sampai sekarang gak kerudungan? Paham ibu sekalian? Dia tahajud, dia sholat, dia sedekah, tapi dia gak kerudungan. Apa hubungannya Ustadz kerudungan dengan apa yang dia alami? Hidup adalah pilihan. Kerudungan itu pilihan atau bukan? Pilihan. Maka kalau dia kerudungan, yakin gak akan dekat orang-orang kerudungan kecuali orang-orang baik. Kalau dia sudah baik ya. Bisa dipahami Bapak sekalian. Dulu ketika saya masih belum muslim, mau saya nikah sama istri saya yang kerudungan? Gak maulah. Jangankan nikah, ketemu aja ngeri saya dengan orang yang kerudungan. Kenapa? Sok suci, udah biarin aja tuh. Ngapain kita nikah sama orang sok suci? Betul? Maka ketika saya belum baik, saya suka gak dengan orang baik? Gak suka saya. Kalau kita belum baik, kita gak akan suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika dia gak kerudungan, dapat suami kayak gitu, ya jadi wajar. Bisa dipahami ibu sekalian? Sudah pernah dengar cerita pisang goreng dan lapis legit? Belum? Oh, ibu-ibu belum pernah dengar? Oh ya, saya kasih tahu ya. Cewek itu ada 2 tipe. Cewek ada berapa tipe? 2. Satu tipe pisang goreng, satu tipe lapis legit. Tahu pisang goreng? Bukan berarti saya nggak suka pisang goreng ya. Saya suka, cuma ini perumpamaan aja. Pisang goreng tahu? Dijualnya di mana? Pinggir jalan. Harganya berapa? Berapa? 2.000-an. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu mudah atau susah buat pisang goreng? Mudah, semua orang bisa buat pisang goreng. Kalau yang jualan biasa jualannya gimana? Ditebar, betul begitu? Yang beli siapa biasanya? Ya bapak-bapak yang lagi olahraga. Cara belinya gimana? Kalau bapak-bapak beli pisang goreng maunya yang panas atau yang dingin? Cara bedain yang panas sama yang dingin gimana? Pegang. Biasanya yang beli itu seneng yang lembut atau yang keras? Ngetesnya gimana? Pegang 10 belinya 1, kebuka di pinggir jalan, pegang 10 belinya. Jelas sampai di sini? Kira-kira yang beli pisang goreng karena harganya murah, yang beli orang biasa atau orang istimewa? Bagus. Tahu lapis legit? Tahu. Buatnya mudah atau susah? Harganya murah atau mahal? Kenapa mahal harganya? Karena bahannya juga mahal Ustadz. Dan buatnya susah Ustadz. Saya itu ibu saya pembuat lapis legit dulunya. Ibu saya tuh senang banget buat lapis legit. Dan saya disuruh nyicip biasanya. Dan disuruh tukang itu loh masukin ke oven. Tahu ibu-ibu sekalian. Dan itu saya lihat ibu saya buat. Itu setengah mati ibu sekalian. Udah buat adonan susah gitu kan ya. Di blender sampai capek tangan megangin blenderan gitu kan ya. Lalu kemudian setelah itu dimasukin ke oven. Dikasih selapis masukin ke oven. Sekitar berapa menit keluarin lagi. Dilapisin lagi.
Masukin lagi, keluarin lagi, lapisin lagi. Panas atau dingin nih Ibu sekalian? Panas banget deket oven itu. Lalu kemudian setelah banyak lapis, 30 lapis dikeluarin. Lalu kemudian dipotong, dirapihin, dimasukin dalam kotak. Lalu kemudian dijual di supermarket. Harganya berapa? Berapa? 100.000. Ibu-ibu percaya nggak? Saya pernah makan lapis legit yang satu loyang 700.000. Karena memang ada. Karena bahan-bahannya mahal. Saya pernah makan lapis legit yang satu loyang 700.000-an. Bahkan lebih ada juga. Berarti murah atau mahal? Yang buat orang sembarangan atau semua orang bisa? Enggak semua orang bisa buat lapis legit. Kalau gitu dijualnya di mana? Toko, swalayan, ada AC-nya, ditaruh di kotak, ditaruh di tempat apa namanya, counter gitu kan ya. Yang beli kira-kira siapa? Orang biasa atau orang istimewa? Yang beli dokter, yang beli pengusaha, ustadz karena punya banyak duit gitu ya. Pokoknya yang beli yang punya banyak duit lah ya. Lalu kemudian belinya gimana? Apa boleh dipegang-pegang? Nggak boleh. Apa boleh kemudian diraba-raba? Enggak, karena kan sudah di dalam kotak. Dan yang manapun ngapain dipegang, orang semuanya sama gitu kan ya. Lalu setelah ada orang beli, ambil kotak mana saja karena semuanya ada jaminan. Lalu dibawa ke kasir, di kasir lalu kemudian sudah bayar, baru boleh dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah, dibuka, dipotong, baru dimakan. Betul? Mau jadi pisang goreng atau lapis legit? Paham Ibu Sel maksudnya? Kalau Anda itu memilih untuk melabeli diri Anda cuma 2.000, yang datang orang yang punya duit 2.000. Jelas? Kalau Anda melabeli diri Anda 700.000, yang 2.000 minggir. Jelas sampai di sini? Kalau Anda orang baik, orang-orang yang gak baik itu minggir. Kenapa? Orang baik itu kayak harganya itu mahal. Yang bisa beli hanya orang-orang mahal. Tapi kalau harganya obral, yang datang yang senang obral, yang bisa tes dulu, itu kan ya. Ini bisa dites dulu nggak? Sudah dites nggak jadi beli, paham ibu sekalian? Nanti tipe-tipe wanita, maka saya tadi bilang pilihan dia bisa kerudungan dan bisa nggak kerudungan. Ketika dia kerudungan, maka dapatnya yang baik. Kalau dia nggak kerudungan, yang pasti yang datang yang nggak baik. Paham sampai di sini? Jangan nyalain takdir. Kenapa saya itu takdir saya selalu kalau dagang saya itu gagal? Jangankan Allah tuh gak senang sama saya. Katanya sudah ada rezeki. Kenapa takdir saya ini semuanya jelek? Padahal dia jualannya di samping kuburan. Jualan restoran di samping kuburan. Dan gak pakai marketing yang bagus. Nyalahinnya takdir. Padahal belum ikhtiar. Bayangkan pengemis aja itu percaya takdir dan melakukan ikhtiar. Contoh, kalau pengemis minta-minta itu di lampu merah yang rame atau di kuburan yang sepi? Ya lampu merah yang rame. Itu namanya apa? Namanya memaksimalkan ikhtiar. Mengenai dia yakin Allah pasti akan memberikan dia rezeki, itu adalah perkara tawakal, takdir. Contoh ya, contoh. Perintah Allah, oke, perintah Allah, lakukan Islam. Lakukan Islam dengan baik. Contoh misalnya, ada teman saya dulunya dia riba. Dia riba sudah sampai vice president. Berapa kira-kira gajinya? Di bank vice president. Betul, 2 digit, 25-30 juta. Sekarang bahkan ada yang lebih lagi. Dia berhenti dari situ. Setelah dia berhenti dari situ, dia bilang, bismillah, dia kondisiin keluarganya, kita sekarang cari rizki yang halal. Karena dia tahu ini rizkinya tidak barokah. Maka kemudian dia kondisikan seluruh keluarganya. Istrinya nanya, Abi, ini anak-anak sekolahnya sebulan ada yang 5 juta, sebulan ada yang 6 juta. Kita ada cicilan rumah, ada cicilan ini, ada cicilan itu. Terus gimana? Maka abinya bilang, bismillah. Tugas kita cuma ikhtiar yang terbaik. Masa sih kalau kita sudah melakukan ikhtiar Allah nggak bantu? Masa sih Allah tidak akan bantu kita yang baik? Dulu kita aja nggak barokah masih dibantu Allah. Masa ketika kita mau untuk mendekat kepada Allah, Allah nggak bantu? Bismillah, Allah punya segala-galanya. Kalau Allah pengen mencukupi kita, insya Allah Allah akan cukupin kita. Maka tidak akan mati seorang hamba sebelum rizkinya dipenuhi oleh Allah. Itu benar atau tidak? Benar. Jelas sampai sini, karena itu perintah Allah. Dia sudah melakukan yang terbaik, tapi dia harus ikhtiarnya maksimal. Coba usaha lain, ngelamar ke tempat yang lain, atau kalau nggak buka usaha dan segala macam. Kalau
dia sudah melakukan ikhtiar yang maksimal, ternyata belum dapat duit juga, nikmati pertolongan Allah. Karena itulah cara Allah memuliakan hambanya. Ketika awalnya hambanya dicukupi dalam keadaan maksiat, lalu diuji berkecukupan dalam keadaan taat pada Allah. Maka disitulah bagi orang-orang yang diuji sama Allah, kalau dia memang mencinta Allah, dia bilang, gak apa-apa ya Allah, asal kamu cinta sama saya. Gak apa-apa ya Allah, aku dikasih begini. Aku yakin gak akan mati sebelum aku kemudian dipenuhi rizkiku semuanya. Jelas sampai di sini pembahasan tentang tawakal dan ikhtiar? Jelas sampai di sini pembahasan tentang takdir dan pilihan? Jelas. Berarti kalau kita ditanya tentang takdir dan pilihan, sekarang sudah bisa jawab. Kenapa kita beramal yang terbaik? Karena Allah nyuruh. Lalu takdir itu apa? Dalam perkara-perkara yang gak bisa kita kendalikan. Contoh yang terakhir. Masih punya orang tua? Siapa yang orang tuanya masih hidup? Siapa yang orang tuanya masih hidup? Oke. Suatu saat nanti orang tua kita akan pergi. Yakin? Takdir Allah atau bukan? Semua yang punya jiwa akan merasakan mati. Itu sudah takdir Allah. Pertanyaannya, kita duluan atau orang tua kita duluan? Betul begitu? Betul, kita nggak tahu yang mana duluan. Bisa jadi kita, bisa jadi orang tua kita duluan. Pertanyaannya adalah, bagi orang yang sudah memahami takdir, pertanyaannya adalah, selagi masih hidup, apa yang mau kita maksimalkan? Itu yang harus kita lakukan. Itu yang kita pikirin. Apa yang harus kita maksimalkan? Kalau kita mikir begitu, bismillah. Saya tuh capek banget hari ini, banyak banget kerjaan, tapi karena jadwal saya untuk pergi ketemu orang tua, bismillah saya pergi. Kenapa? Saya nggak mau nyesel. Saya harus melakukan ikhtiar yang terbaik supaya saya tidak nyesel. Karena ini bukan takdir. Perkara saya mau ngunjungin atau tidak, berbuat baik atau tidak, itu perkara pilihan yang bakal dihisap. Jelas? Tapi nanti besok kalau sudah dipanggil orang tua kita, maka jangan meraung-raung. Maka jangan mikir kalau saja, andai saja. Jangan, itu pemahaman takdir. Kalau sudah diambil, ya sudah. Itu sudah ketentuan Allah. Tinggal kita bagaimana cara menyikapinya. Karena kita nggak bisa milih orang tuh takdirnya itu seperti apa. Kalau sudah dipanggil Allah, ya dipanggil Allah. Jelas sampai di sini ya. Maka kalau orang sudah paham takdir, nggak khawatir hidup dia. Pernah tahu ada orang yang berangkat naik pesawat aja nggak berani. Kenapa? Takut mati. Takut kalau sampai pesawatnya jatuh mati. Pertanyaan saya sederhana. Ada orang takut naik pesawat, tapi nggak takut naik mobil. Aneh nggak? Padahal secara logika lebih banyak orang mati naik pesawat atau mati naik mobil? Mati naik mobil. Dan itu 1000 kali lipat lebih. Artinya kalau ada orang takut naik pesawat, dia harus takut 1000 kali lipat lebih naik mobil. Kenapa? Karena berdasarkan statistik banyak orang yang mati naik mobil daripada naik pesawat. Maka orang-orang muslim yang meyakini takdir akan berkata, bismillah ya Allah, tugasku cuma memaksimalkan ikhtiar. Kalau engkau mau ambil aku dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, bukan urusan saya. Ngapain mikir yang bukan urusan kita? Jelas ya? Maka kita nggak akan merasa khawatir. Setidaknya kita nggak khawatir sampai hidup kita jadi susah. Paham? Maka banyak orang yang sekarang mental health, sakit jiwa dalam tanda kutip, itu karena pemahaman takdirnya tidak sempurna. Kita nggak tahu, bisa jadi kita diuji suatu saat nanti. Ada orang tiba-tiba di Turki, hidupnya bahagia, usianya sudah 70 tahun, punya satu apartemen besar, isinya 60 kontrakan. Coba, kira-kira hidupnya enak nggak? Enak, 60 kontrakan loh. Andaikan satu kontrakan aja, sebulan itu 2 juta, 60 kontrakan udah berapa? 120 juta per bulan, Bu. Berarti setahun udah berapa? Miliaran dong. Tiba-tiba gempa bumi, di depan mata dia itu habis sampai ke tanah. 60 kontrakan, satu apartemen. Itu kan kemarin ada kan yang di TV, saya itu sudah 70 tahun, kontrakan saya habis gitu kan ya. Runtuh ini kontrakan saya, dibilang saya nggak tahu saya hidupnya seperti apa. Ya tapi namanya orang-orang sudah agak tua itu ya memang sudah takdir. Dia bilang apa? Ya dulu saya dilahirkan saya nggak punya kayak gini. Ya sekarang saya kembali kepada Allah tanpa bawa apa-apa, ya asal saya sabar, mudah-mudahan ini jadi tawakal saya pada Allah. Maka ini jadi ridho Allah pada saya karena saya ridho dengan keputusan Allah. Itu berarti tawakal. Itu namanya beriman pada takdir. Itu perkara yang paling sulit. Perkara yang paling sulit, beriman pada takdir
Allah. Makanya latihan dari sekarang beriman pada takdir Allah. Yakin semua ketentuan Allah itu pasti baik. Dan kita akan diuji tiap hari. Tiap hari kita akan diuji. Tapi hati-hati jangan sampai kalau itu masih bisa kita pilih, kita nyalahin takdir. Maka pintar-pintar membedakan mana yang pilihan, mana yang takdir, mana yang bisa diubah, mana yang gak bisa diubah. Saya kasih contoh yang terakhir sebelum kita tanya jawab. Ada karyawan di Jakarta tinggalnya, lalu kerjaannya di Sudirman Tamrin, lalu kemudian dia masuk kerja harusnya jam 9, lalu dia masuknya jam 11. Ketika ditanya, kenapa kamu datang telat? Jawabannya, takdir. Ini benar atau salah? Bagus. Oke, ada orang kerjanya di Jakarta, di Sudirman Tamrin. Masuknya harusnya jam 9, masuknya jam 11. Ditanya, kenapa kamu datang telat? Dia jawab, ibu saya meninggal. Takdir atau pilihan? Bagus, pintar. Coba lihat ya, di dunia saja, dalam perkara takdir, orang gak akan nanya Anda. Orang gak akan nanya Anda kalau sudah takdir. Apalagi di akhirat, apalagi Allah gak akan nanya. Kenapa orang tuamu meninggal? Lah kan Allah yang ambil. Kenapa orang tuamu Cina? Allah yang ngasih. Kenapa kamu laki-laki Felix? Allah yang nentuin saya gak pernah milih. Jelas ya? Dalam perkara takdir, jangankan di Allah, jangankan nanti di dunia aja kita nggak bakal ditanya. Begitu kita datang telat, kenapa? Ibu saya meninggal. Pasti langsung bosnya bilang, pulang kamu sekarang. Urus dulu ibu kamu, gak usah masuk kantor. Telat nggak apa-apa, gak usah datang nggak apa-apa. 2 hari besok gak usah datang juga. Urus dulu ibumu. Betul begitu? Tapi kalau dia bilang, takdir pak, takdir maksudmu apa? Kamu tadi bangun jam berapa? Jam 7 sih. Lah terus kenapa telat? Ya kan macet kan juga takdir. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka bosnya bilang, hari ini juga takdirmu dipecat dari sini. Paham ya sekali? Jelas ya? Nah coba bayangin, kalau pemahaman tentang takdir ini sudah bagus pada semua orang, bukankah semua daripada kita akan berusaha yang terbaik? Dan tidak hanya nyalahin tentang takdir, tapi hidup adalah pilihan dan dia maksimal dalam pilihan-pilihan hidup dia. Dan dalam perkara-perkara takdir, dia bertawakal pada Allah dan itu adalah tanda ridho Allah pada dia. Baik, sebelum kita lanjutkan tanya jawab, silahkan kalau sana panitia mau mengedarkan infak, sedekah, dan kemudian kita akan ambil tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Ahlan. Baik, Ibu.